Pemirsa, ajang Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro berhasil berbuah manis bagi bangsa Indonesia. Hal itu terjadi setelah sejumlah atlet berhasil meraih prestasi dan menyumbangkan medali yang mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga internasional. Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia setelah menang 2 set langsung dari pasangan Malaysia Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying. Emas dari Tontowi dan Liliana itu melengkapi prestasi Indonesia di Olimpiade Rio. Setelah sebelumnya 2 medali perak disumbangkan Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni Agustiani dari cabang olahraga angkat besi. Sejumlah prestasi membanggakan itu kemudian mendorong pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus dan tunjangan hari tua hingga miliaran rupiah. Nah, apakah berkah medali Olimpiade ini akan juga diberikan kepada atlet berprestasi lainnya? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat olahraga Broto Happy Wondo Misnowo, dan selain itu akan bergabung juga sejumlah narasumber lain seperti juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto serta mantan pebulu tangkis nasional Icuk Sugiarto melalui sambungan telepon. Kita langsung ke Mas Broto dulu. Mas Broto happy, yang selalu happy, semakin happy sekarang dengan kemenangan dari Tontowi dan Liliana. Tapi tanggapan Anda dulu nih terkait dengan kemenangan Tontowi Liliana, akhirnya bendera merah putih berkibar, kita mendengarkan Indonesia Raya. Ya, itu menurut saya sebuah prestasi luar biasa ya. Kita 4 tahun lalu di Olimpiade di London kita gagal menjaga tradisi emas di ajang Olimpiade. Akhirnya setelah 8 tahun, akhirnya Indonesia bisa kembali merebut medali emas di ajang Olimpiade Rio. Tentu sebuah prestasi besar yang kita layak memberikan apresiasi kepada Owi dan Butet karena menjadi satu-satunya pemain bulu tangkis, satu-satunya atlet Indonesia yang sukses merebut medali emas. Tentu itu perlu diberikan apresiasi. Tidak semua orang bisa melakukannya dan itu hanya Owi dan Butet yang mampu menorehkan catatan emas dengan merebut medali emas. Sebuah prestasi luar biasa bagi tim Indonesia, juga mungkin rakyat Indonesia yang tengah merayakan HUT kemerdekaan ke-71. Pas sekali ya momennya. Benar sekali, begitu. ya. Nah, 2012 kita sempat putus tradisi emasnya, tapi kemudian apakah memang kemudian keberhasilan ini sudah diprediksi sebelumnya pada Olimpiade Rio ini? Ya, sebelumnya memang sebelum berangkat ya tim Indonesia sebenarnya memiliki 3 jagoan, 3 sektor, yaitu di ganda campuran, kemudian di ganda putra dan ganda putri. Ganda putra kita memiliki Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan, pasangan nomor 2 dunia. Selain itu masih ada Greysia Poli dan Nitya Kristinda Maswari, salah satu pasangan ganda putri terbaik dunia karena tahun 2014 tanpa diduga juga Chris dan Nitya juga sukses merebut medali emas di ajang Asian Games. Karena kita tahu bahwa bulu tangkis di Asia itu sama dengan bulu tangkis di dunia. Kita harapkan bahwa memang dari tiga sektor inilah kans Indonesia untuk bisa merebut medali emas begitu terbuka. Namun memang hasil yang ditampilkan Owi dan Butet itu menurut saya sebuah kejutan. Kejutan kenapa? Karena dari selama 2016 ini prestasinya memang bisa dibilang prestasi Owi dan Butet termasuk melempem ya, karena hanya memenangi 1 gelar juara di Malaysia, sementara di tahun 2015 juga begitu. Dia banyak mengalami pacak prestasi, termasuk ketika tampil di kejuaraan dunia yang berlangsung di Jakarta juga gagal. Artinya apa? Artinya memang Owi dan Butet sebenarnya malah justru tidak di Justru ini kejutan menurut saya. Justru yang lebih sangat diharapkan itu adalah Hendra dan Aksan, karena mereka pasangan nomor 2 dunia dan harapannya penampilan selama ini juga lebih konsisten. Apalagi lawan-lawan juga seperti Lee Yong Dae, Yoo Young Sun juga sudah kalah, ya. Artinya sebenarnya ada kans di sana. Namun saya memang penampilan Hendra dan Aksan sepertinya lagi menurun ya, sehingga gagal. Jadi harusnya bisa 2 emas paling enggak gitu ya. Maunya kalau Indonesia maunya 5 emas. Okay. Nah, tapi begini, mungkin momentum emas itu sudah didapat ketika mereka mengalahkan Zhang Nan Zhao Yunlei. Iya, gitu. benar, Karena tapi ini kan ganda pertama dunia. Benar, selain itu memang kalau lihat dari dari performa Owi dan Butet dari babak awal, dari babak kualifikasi di grup C, itu memang penampilannya makin menanjak. Itu membuktikan bahwa ketika dia tampil di semifinal bertemu dengan pasangan nomor 1 dunia sekaligus juara bertahan peraih medali emas di ajang Olimpiade di London, Owi dan Butet sebenarnya sudah memiliki rasa percaya diri yang begitu besar ya, apalagi dia memiliki modal bagus karena dari babak-babak awal penampilan juga maksimal. Sementara itu sang lawan seperti Mas justru tertekan ya menghadapi permainan gemilang yang ditampilkan Owi dan Butet, dan itu mengantarkan Owi dan Butet sudah begitu setelah mengalahkan Zhang Nan dan Zhao Yunlei itu sepertinya sudah tinggal satu tanggal lagi untuk bertemu Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying, pasangan Malaysia yang di babak kualifikasi sudah pernah dikalahkan. Artinya bahwa saat itu memang penampilan Owi dan Butet begitu percaya diri, begitu bersemangat, begitu yakin akan bisa merebut medali emas. Terbukti di penampilan di partai final memang luar biasa. Dia menang dengan cepat ya, 21-14, 21-12. Tentu sebuah prestasi bagus. Apalagi dari babak awal sampai akhir
Owi dan Butet selalu menang straight game. Itu membuktikan bahwa memang performa Owi dan Butet memang luar biasa dan memang sempurna kali ini. Medali emas sudah dikalungkan dan sudah digigit pula seperti itu. Biasanya kan pose tradisional dari para pemenang Olimpiade. Tapi sebelumnya ada juga bonus ya yang akan dikucurkan oleh pemerintah senilai 5 miliar rupiah. Kita akan coba lihat dulu. Ini adalah grafik beberapa negara Olimpiade yang memberikan bonus kepada para peraih medali. Kita lihat pertama adalah Singapura dengan hampir 10 miliar ya. Kemudian Indonesia ada di peringkat kedua dengan 5 miliar, kemudian Azerbaijan peringkat ketiga 3,3 miliar, kemudian Kazakhstan 3 miliar. Kemudian kita lihat lagi ada Italia 2,4 miliar, kemudian Prancis 866 juta, Rusia 800 juta, Afrika Selatan 472,5 juta. Amerika Serikat 328 juta, ini mungkin karena banyak yang harus dibayar ya Mas. Jadi kemudian Jerman 262,5 juta dan Australia 197 juta. Ini sebetulnya kalau kita lihat sekarang angkanya 5 miliar. Ya. Ini 5 kali lipat dibanding angka yang harusnya diberikan pada Olimpiade 2012 yang lalu. Ya, mungkin ini salah satu upaya dari pemerintah, dalam arti mungkin Menpora setelah melihat 4 tahun lalu Indonesia medali di ajang Olimpiade, mungkin ini salah satu penyemangat, penambah motivasi bagi atlet agar bertarung habis-habisan, agar bisa meneruskan tradisi merebut medali emas. Dan saya kira pancingan atau iming-iming bonus di 5 miliar ini termasuk berhasil. Salah satunya tentu dari cabang bulu tangkis ya. Memang sebetulnya kita berharap sebelum berangkat itu cabang angkat besi juga bisa membuat prestasi besar dengan merebut medali emas. Namun saya memang Eko Julirawan dan Agustiani cuma mendapat perak, dan artinya apa? Artinya memang hanya tim bulu tangkis atau pasangan ganda campuran Indonesia, Owi dan Butet, yang akhirnya akan mendapat bonus 5 miliar. Saya kira memang mungkin itu benar bahwa yang dilakukan oleh Menpora Imam Nahrawi, memberikan iming-iming, memberikan tambahan semangat, tambahan motivasi pada atlet agar tampil habis-habisan dan bisa menjaga tradisi emas di ajang Olimpiade. Dan itu terbukti. Ternyata pemain mungkin Owi dan Butet kalau diwawancara menyebut saya tidak memikir soal bonus, saya yakin dia mendengar ada iming-iming. Saya kira sebagai atlet yang mungkin masa golden age-nya mungkin termasuk pendek, tentu ingin berprestasi banyak mungkin dengan harapan selama dia berprestasi akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan sebanyak mungkin. Nah ini selain bonusnya ini 5 kali lipat dari Olimpiade 2012, ada yang menarik juga yaitu tunjangan. Benar. Sampai seumur hidup katanya. Untuk Owi dan Butet nanti akan mendapatkan per bulan 20 juta. Ini apakah memang baru kali ini saja dilakukan atau sebelumnya sudah pernah ada sejarah sebetulnya seperti ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Imam Nahrawi ini sejarah baru ya. Karena baru para olimpian, para peraih medali emas di ajang Olimpiade yang sudah mendapatkan jaminan hari tua. Kemarin saya sudah mengikuti menemani para peraih medali emas di ajang Olimpiade. Ada Susi Susanti, ada Alan, ada Trigus, ada Edi Hartono, kemudian ada Denny Kantono, ada juga Chandra Wijaya bertemu dengan Menpora, mengucapkan terima kasih karena tiap bulan peraih medali emas di ajang Olimpiade itu mendapat tunjangan jaminan hari tua itu 20 juta, kemudian perak 15 dan perunggu 10. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah tunjangan atau jaminan hari tua ini terus berlangsung hingga pemerintahan ini berlangsung, pemerintahan Jokowi dan JK ini, atau cuma sampai tahun ini? Itu yang sampai sekarang saya belum mendapat kejelasan. Oke, itu pertanyaannya. Ya, saya bertanya. Syukur-syukur memang jaminan hari tua itu diberikan sampai siapapun berganti pemerintahnya, atlet yang meraih medali emas atau meraih medali di ajang Olimpiade diberikan jaminan hari tua yang sama. Kita berharap pemerintah melakukan kebijakan seperti itu. Jangan hanya ini diberikan cuma seperti pemanis aja, cuma sampai akhir tahun ini atau sampai pemerintahan Jokowi JK. Kita berharap sampai kapanpun pemerintahan, setiap atlet yang merebut medali di ajang Olimpiade diberi jaminan hari tua yang memadai. Oke, itu pertanyaannya juga sama ya. Saya juga mempertanyakan apakah memang akan diberikan terus atau hanya sampai pemerintahan Jokowi JK saja begitu. Kita akan tanyakan nanti mungkin dengan Pak Gatot ya, yang nanti akan bergabung bersama kami pemirsa melalui sambungan telepon. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Broto dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.